Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab suci yang menjadi rahmat bagi semesta alam, cahaya di tengah kegelapan, jawaban di tengah kebingungan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa risalah mulia yang melalui beliau kita mengenal kebenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman yang serba cepat ini, kita dibombardir dengan banyaknya informasi. Tidak semua informasi benar, bahkan sebagian justru menyesatkan. Kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan fitnah dan kebingungan. Disinilah kita sadar bahwa manusia sangat membutuhkan pegangan yang kokoh, pedoman hidup yang pasti. Maka di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diturunkannya Al-Quran. Tema yang akan kita bahas ini adalah Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini bukan hanya pembukaan surah Al-Baqarah, tetapi juga menjadi pernyataan yang tegas dari Allah bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang absolut. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada kebohongan, dan tidak ada kesalahan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang sempurna. Lalu timbullah pertanyaan, kenapa Al-Quran tidak diragukan? Mari kita lihat alasannya satu persatu. Yang pertama, Al-Quran berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan ditulis oleh manusia, bukan hasil rekayasa siapapun. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang di antara para pemberi peringatan." Al-Quran datang dari sumber yang paling tinggi dan paling suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karena itu mustahil ada keraguan di dalamnya. Kedua, Al-Quran dijaga oleh Allah, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang telah banyak diubah oleh tangan manusia. Al-Quran terjaga orisinalitasnya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaganya. Sampai hari ini Al-Quran masih dibaca oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Dihafal sejak usia dini, ditulis, dikaji, dan diajarkan tanpa henti. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Ketiga, Al-Quran menantang siapapun yang meragukannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, yang artinya, jika kamu dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Namun, sejak 1400 tahun yang lalu hingga hari ini, tidak ada satupun manusia atau kelompok yang sanggup menandingi keindahan bahasa dan kedalaman makna Al-Quran. Keempat, Al-Quran sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak bertentangan dengan akal sehat. Banyak ayat yang justru menguatkan fakta ilmiah seperti penciptaan manusia, orbit planet, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tapi juga kitab ilmu dan petunjuk hidup. Kelima, Al-Quran menyentuh jiwa manusia. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan hati yang jujur akan merasakan ketenangan dari kalimat-kalimatnya. Bukan hanya logis, tapi juga menyentuh sisi terdalam manusia. Ia bisa menenteramkan hati, memotivasi jiwa, bahkan menegur dengan lembut, tapi tegas. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, sebaik-baiknya manusia bukanlah yang paling kaya, bukan pula yang paling cerdas secara duniawi, tetapi yang paling dekat dengan Al-Quran. Saudaraku sekalian, Al-Quran adalah cahaya yang Allah turunkan untuk membimbing kita, tapi cahaya itu tidak akan bermanfaat jika kita menutup mata. Oleh karena itu, mari kita buka hati dan akal kita untuk menerima Al-Quran. Jangan hanya membacanya di saat Ramadan, jangan hanya menjadikannya hiasan musyaf di lemari, jangan hanya menjadikannya bacaan saat tahlilan atau kematian. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pelajari tafsirnya, pahami maknanya, amalkan isinya, dan ajarkan kepada yang lain. Kesimpulan yang didapat dari kultum ini, yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, ia datang dari Allah dan dijaga oleh Allah. Ketiga, Al-Quran adalah petunjuk hidup, obat bagi hati, dan cahaya bagi jalan kita. 4. Siapa yang berpegang pada Al-Quran, maka ia tidak akan tersesat. 5. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman dekat dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita semua termasuk orang yang mencintai Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, serta kelak mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.